Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat pagi dan selamat datang buat Ibu semua sekretariat Suci Damai. Selamat datang buat pendeta. Buat hari yang baru, kita percaya bahwa hari Minggu adalah sesuatu yang berharga bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa bahwa terima kasih sesuatu yang kau berikan dan kesempatan yang kau berikan kepada kami. Kami masih sehat, kami masih kuat untuk datang menuju Engkau di rumah. Karena firman-Mu berkata lebih baik satu hari di antara Tuhan daripada 1000 hari yang datang. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Bagi kemuliaan jemaat-Mu, umat-Mu dalam perjalanan Engkau sertai mereka. Bimbing mereka tiba di keselamatan. Kami mau bersuka cita bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mau memuji Engkau hari ini kita Engkau. Selagi masih ada waktu dan kesempatan. Terima kasih atas Tuhan. Haleluya. Cinta selalu
Gloria. Terima pujian. Mari coba selamanya. Amin. Terima pujian selamanya. Mari katakan kita di sini. Yesus Raja di atas segala. Lihat kiri kanan katakan sudah kita baik. Haleluya. Minimal 50 orang. Sampai. Haleluya. Kita mau bersuka kita dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang paling dahsyat. Haleluya.
sukacita, amin. Bersama Yesus pasti kita bisa melewati semua. Haleluya. Haleluya. Di setiap musim kehidupan, kami terlalu percaya dengan Yesus bagi kami. Apapun keadaan kami di akhir zaman ini, Yesus tetap Yesus untuk selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bersyukur padamu Bapa, dalam segala keadaan Bapa, kami berdiri dulu bersama dengan segala kerajaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia terima dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu.
siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman. Roh Kudus, Engkau berbicara di pagi hari ini lewat hamba di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau rindu mendengarkan firman-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati berkenan agar ku balik kehendak-Mu, jatuh lebih rencana-Mu. Haleluya. Ku hidup selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati berkenan agar ku balik
Engkau bertata di atas puji-pujian. Kami sudah menaikkan puji-pujian Tuhan kepada-Mu, dan kami percaya Engkau ada di sini Tuhan. Kalau Engkau ada di sini, Engkau pasti akan menyatakan isi hatimu bagi kami. Oleh sebab itu, Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman-Mu Tuhan. Nasihati dan tegur kami Bapa di surga, supaya kami makin mengerti kehendak dan kemauan-Mu Tuhan untuk kami kerjakan dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dalam nama Yesus. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya bersuka cita sekali bisa hadir ada di sini. Terima kasih Bu Gembala yang baik hati mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Saudara bersuka cita? Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saya juga bersuka cita hari ini. Saya bilang sama jemaat, minggu ini saya pelayanan di Tanjung Pinang. Saya bilang sama pengurus-pengurus, oh iya Pak ya, udah lama Pak. Salam Pak buat mereka. Itu makanya saya kasih foto ini jemaat menyampaikan salam kepada kita semua di sini. Nanti selesai ibadah saya minta foto ya bersamanya. Balas salamnya. Nanti minggu depan saya kasih tahu salam kalian sudah diterima dan mereka mau balasnya. Begitulah. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara punya barang berharga nggak di rumah? Ada yang simpan emas di rumah? Ada? Entah anting, kalung, atau kebetulan ada? Nah, saudara, kalau tiba-tiba barang berharga saudara itu hilang, apa yang akan saudara kerjakan? Emas saudara yang saudara kumpulkan itu hilang. Di mana saudara? Apa? Pasti ya. Apalagi ini barang berharga, betul kan? Kalau yang lainnya hilang mungkin ya udahlah kalau boleh. Tapi kalau di jalan masih yang hilang, itu saudara yang pasti cari. Malah hilang, tanya semuanya satu persatu siapa yang datang ke rumah ini kok bisa hilang. Pokoknya diusahakan bagaimana caranya supaya bisa dan sampai ketemu kita cari. Karena itu barang berharga. Saudara tahu nggak betapa berharganya kita bagi Yesus? Kita ini ibarat emas saudara yang hilang dan kerajaan surga di sana tidak tinggal diam. Mereka berjuang dan buat program yang luar biasa untuk bisa mencari dan menemukan dan mendapatkan yang hilang itu, yaitu saudara dan saya. Betapa berharganya kita saudara. Luar biasa saudara dan saya ini. Makanya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa kita bilang Yesus itu luar biasa baiknya? Karena buat dia itu kita ini sesuatu yang sangat bernilai, sehingga dia mau datang mencari kita. Bayangkan saudara, dari surga saudara, jauh-jauh dari surga, cuma satu tujuannya, mencari kita orang-orang yang berdosa yang terhilang. Gak ada tujuan lain. Gak ada Yesus datang dari surga ke bumi ini untuk refreshing atau kalau aja di surga sekali-sekali lah main ke bumi. Gak ada saudara sekalian. Programnya cuma satu, fokus mencari dan menemukan yang hilang, yaitu saudara dan saya. Amin, saudara. Makanya saudara sekalian, hidupmu ini sangat berharga.
di mata Tuhan. Siapapun dan keberadaan saudara, apapun latar belakang apapun saudara hidup yang bagaimanapun saudara, saudara adalah orang yang paling berharga di mata Tuhan. Amin. Amin, saudara. Oh, luar biasa. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita manusia sering merasa hidup kita baik-baik saja. Padahal sebenarnya tidak sepenuhnya baik-baik saja, saudara. Betul? Ya, saudara. Kadang-kadang kita merasa nggak layak di hadapan Tuhan karena terlalu berdosa. Akhirnya saya sering mendengar, hari ini saya tidak mau gereja, Pak. Kenapa? Wah, saya berdosa sekali. Tunggulah nanti kalau saya sudah benar, agak benar dikit baru saya cari Tuhan. Itu salah, saudara. Justru ketika saudara dalam kondisi yang down, itu dalam dosa, justru itulah fokus Allah mencari engkau dan mau menemukan engkau. Amin, saudara. Nah, kadang-kadang di gereja juga begini, saudara. Ada orang yang berdosa datang, terus kita sering berkata, nggak mau aku ada orang itu di gereja. Aku gak suka. Dosanya luar biasa tuh orang. Kalau bisa orang itu keluar dari gereja. Nah, kadang-kadang kita pernah berpikir seperti itu. Ya nggak, saudara? Ya kan? Padahal justru orang-orang seperti itu yang dicari Tuhan. Betul nggak, saudara? Orang-orang seperti itu yang dicari Tuhan. Tuhan mencari mereka yang terhilang. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa memang membuat manusia jatuh dari Allah dan kehilangan arah hidup. Semua ini memang karena dosa, sehingga kita hilang dan terhilang. Tapi saudara sekalian, ada kabar baiknya. Yesus tidak tinggal diam. Amin. Ia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, next. Ya, kata mencari itu bicara tentang inisiatif Allah. Oke, saudara, karena tidak ada satu manusia yang bisa kembali kepada Allah setelah dia terhilang. Dosa membuat kita tidak punya kemampuan untuk kembali kepada Allah. Tapi saudara, makanya kalau Allah tidak punya inisiatif mencari kita, nasib kita mengenaskan, saudara. Kita akan terpisah selama-lamanya dari Allah. Itulah yang disebut neraka yang kekal. Keterpisahan secara permanen dari Allah. Itu sebabnya saudara yang terkasih, Allah berinisiatif mencari kita dan menyelamatkan kita dengan cara penebusan dari dosa. Beberapa hari yang lalu kita sama-sama telah merayakan Jumat Agung dan Paskah. Betul, saudara? Jumat Agung dan Paskah. Nah, tema dari PGI bagus sekali, Pak. Dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 ya. Tentang ciptaan yang baru. Saya kemarin bikin 2 sesi, sudah 2 seri. Di Jumat Agung saya beri tema yang lama sudah berlalu. Di hari Paskah saya beri tema yang baru sudah datang. Itu karya penebusan Allah yang luar biasa, saudara, yang dilakukannya. Ya. Dengan menyelamatkan kita dari dosa yang telah memisahkan kita. Manusia terpisah oleh karena dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada satu yang benar. Itu sebabnya Allah harus berinisiatif mencari untuk supaya bisa mengembalikan posisi kita kembali ke dalam kerajaannya yang kekal itu. Inilah yang disebut kebaikan Allah yang luar biasa, lebih dari apapun juga. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, next ya. Nah, sekarang kita kembali bicara tentang teks kita hari ini tentang Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ini bicara tentang Sakeus. Saya ini khotbah tentang Sakeus sudah gak kehitung.
Kami sudah mau menyampaikan Pak, ada sesuatu yang baru dari Tuhan, saudara. Saya percaya saudara juga sudah sering cerita tentang khotbah ini. Kami saudara sekarang kita mau sama-sama belajar lagi kembali. Nama Zakheus itu bahasa aslinya Zakaios. Artinya itu saleh, murni, tidak ada kesalahan. Ada yang namanya Bapak Zakheus di sini? Atau saudara Zakheus ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya Bu ya? Padahal bagus tuh namanya. Zakheus itu artinya murni, saleh, tidak ada kesalahan. Namun saudara sekalian, namanya itu tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Kenapa? Karena dia disebut sebagai orang berdosa. Padahal hari-hari dia dipanggil Pak Zakheus, Pak Murni, Pak Saleh, Pak yang tidak pernah berdosa. Siapa dia dipanggil? Tapi di masyarakat sekitar itu dia dijuluki sebagai orang berdosa. Kontradiksi ya antara namanya dan praktek hidupnya. Nah saudara, kadang-kadang kita Kristen seperti itu. Kita bilang kita orang benar, tapi apakah kita benar-benar benar? Nah itu saudara sekalian. Jadi ini gambaran tentang kehidupan orang berdosa. Tugas dan keberadaan Zakheus itu kita tahu pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Dia orang kaya tapi sebenarnya dia kosong. Dia dijauhi oleh masyarakat, disebut sebagai orang berdosa. Itu sebabnya kenapa Yesus harus datang ke sana. Karena ada yang Yesus cari. Amin. Dan siapa Yesus? Orang paling berdosa di daerah ini. Siapa? Zakheus, si murni itu, si saleh itu, si yang tidak pernah bersalah itu. Itu yang dicari Yesus. Sebab dia dikategorikan orang yang paling berdosa di sana. Masyarakat di sana tidak ada yang mau dekat-dekat dengan dia. Tapi Yesus mengasihi orang seperti itu. Amin, saudara. Jadi saudara sama orang berdosa jangan alergi ya. Kalau kita benar-benar pengikut Yesus, kalau sama orang berdosa jangan alergi. Justru kita harus mengasihi mereka. Kadang-kadang kita gosipin mereka, kita intimidasi mereka, akhirnya mereka kabur lagi, saudara. Padahal kita nggak boleh seperti itu. Kita mengikuti Yesus. Amin. Kalau kita mengikuti Yesus berarti kita harus terima mereka. Kalau ada ketua mafia geng datang bertobat ke tempat ini, datang gereja dari jemaat di sini, gimana, saudara? Terima mereka? Gimana kira-kira? Ini mafia geng orang paling jahat di Kepri, bertobat dan bertobatnya di gereja ini. Wah. Jadi jemaat di sini. Gimana sikap saudara? Siap? Siap kan kira-kira? Siap ya? Nah, sebenarnya itulah panggilan gereja, saudara. Betul nggak? Itu panggilan gereja, saudara, untuk kita menerima orang-orang seperti itu. Kita gereja tak boleh cuma menerima yang baik-baik saja. Oh, ini orang baik kita terima. Nah, ini yang jelek-jelek ini yang nggak benar ini udah singkirkan kira-kira. Jangan, saudara, harus ikuti Yesus, ya nggak? Teladan Yesus untuk mencari yang terhilang itu, saudara. Itu sebabnya Yesus datang mencari Zakheus. Next. Nah, ada 3 poin penting, saudara sekalian. Perubahan atau respon Zakheus menanggapi kedatangan Yesus dalam mencari Dia. Nah, ini juga harus menjadi respon kita sebagai orang percaya, saudara. Yesus sudah jauh-jauh datang dari surga mencari kita. Terus bagaimana respon kita, itu sangat menentukan keselamatan. Amin, saudara, sangat menentukan keselamatan. Next. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Zakheus mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Katakan sama-sama, mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Siapa yang hari ini merasa dia sudah sungguh-sungguh mencari Yesus?
Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mencari Yesus itu berarti kerinduan hati akan Allah, kesadaran akan kebutuhan rohani, tindakan aktif mendekat kepada Tuhan. Saudara lihat ayat firman Tuhan yang di situ dalam Lukas 19 ayat yang ketiga. Ya, kita lihat di situ. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ada kata berusaha, saudara. Amin. Ada kata berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam mencari Yesus itu harus ada usaha yang luar biasa, saudara. Yang serius, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu. Amin, saudara. Kita harus jadi orang Kristen yang jangan main-main, saudara. Harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Allah itu gak main-main dalam mencari kita, loh. Dia serius, saudara. Dia serius mencari kita, bahkan dia rela untuk mengorbankan anaknya yang tunggal yang sangat dikasihnya itu hanya untuk satu, bisa menemukan kita. Artinya di sini dia tidak main-main. Artinya dari dia kalau sangat sungguh-sungguh dalam mencari kita. Terus kita meresponnya santai-santai aja, saudara. Sebagai orang percaya, kita tidak serius menanggapi dia, kita tidak serius mencari dia, kita main-main mencari dia. Mau pergi ke gereja ya sebulan sekali cukup, bahkan ada yang sampai setahun sekali, saudara. Ya, kapal selam begitu, saudara. Ada kapal konvensional itu kalau nyelam 3 minggu baru dia nyimpul. Amerika menciptakan kapal selam yang sekali nyelam 3 bulan dia baru bisa nyimpul ke atas. Nah, ada kapal selam yang lebih hebat lagi, orang Kristen, saudara. 11 bulan baru dia nyimpul. Kapal Kristen ya, luar biasa orang itu. Bagaimana mau hidup mengalami kekuasaan ilahi yang luar biasa? Amin, saudara. Sementara kita gak serius menghadapi Allah dan meresponi kasih Allah itu, mencari dia dengan sungguh-sungguh. Bagaimana mungkin, saudara? Harus ada usaha, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan saja, saudara sekalian, harus berusaha sungguh-sungguh. Mau berdoa pagi aja, saudara. Ini kan hamba Tuhan kan ngajarin orang jemaat untuk berdoa pagi, berdoa cari Tuhan. Ya enggak, saudara? Itu setiap pagi bukannya selalu dengan penuh semangat, saudara. Yang ada kalanya pagi itu masih capek, mau pekerjaan yang paling berat itu turun dari kasur ke bawah berlutut, saudara. Itu kayak berkilo-kilo, saudara. Betul nggak, saudara? Saudara alami nggak gitu? Padahal cuma dari tempat itu turun ke bawah, saudara. Itu kayak pekerjaan yang luar biasa. Kadang-kadang harus aku usaha, nggak boleh tinggalkan bantal, aku harus turun. Nah, ini usaha, saudara. Ada saat-saat memang belum turun udah rasakan hadirat Tuhan. Wah, belum turun dari tempat itu sudah rasakan hadirat Tuhan. Wah, luar biasa. Tapi ada kalanya juga, saudara sekalian, sulit. Bahkan sudah nyanyi 2-3 lagu belum menemukan hadirat Tuhan. Tapi tetap, saudara sekalian, namanya usaha. Amin, saudara. Jangan kita aduh, kayaknya nyanyi 1 lagu nggak rasakan hadirat Tuhan. Enggak, amin, Tuhan kurang tahu yang mengerti, susah. Nah, gak bisa begitu, saudara. Kita harus berusaha. Amin, saudara. Itu namanya baru mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau Sakeus tidak sungguh-sungguh, saudara, waktu dia mencari dan mau menemukan Yesus, orang banyak berkerumun, kan? Dan Sakeus tidak bisa melihat Yesus. Mungkin dia sudah loncat terus, nggak bisa juga karena badannya pendek. Betul nggak, saudara? Dan mungkin orang-orang yang sudah ngumpul situ sudah tahu nih, orang berdosa, jangan sampai dia melihat Yesus. Tutup, jangan dia kasih kesempatan buat dia. Kalau saya sudah sungguh-sungguh, pasti dia akan ngomong, berarti memang belum waktunya. Next time lah Yesus. Ya pulang. Betul nggak? Kalau dia tidak sungguh-sungguh. Tapi Sakeus dicatat dalam Alkitab itu sungguh-sungguh yang mencari Yesus. Dia nggak ketemu karena dikurumuni banyak orang, dia mau terus sekali. Dan ada
orang serius mencari aku. Ini orang serius mau menemukan aku. Amin, saudara. Saudara harus naik pohon Allah. Harus lebih tinggi dari kebanyakan orang-orang Kristen yang lainnya supaya Yesus bisa melihat kesungguhan dan keseriusan untuk mencari Dia. Amin, saudara. Harus lebih tinggi. Kalau orang yang setengah jam berdoa, saya satunya, gitu loh. Iya enggak, saudara? Kalau orang yang sebulan sekali datang ke gereja cuma pas perjamuan kudus, saya setiap minggu. Bila perlu setiap keluarga, saya hadir. Itu enggak, saudara? Kayaknya tegang nih. Karena itu menunjukkan kesungguhan kita. Amin, saudara. Kesungguhan kita membuat kita naik ke atas, saudara sekalian. Mengalami terobosan-terobosan rohani yang luar biasa sehingga kita makin melihat Allah dan Allah melihat kita, saudara. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, makanya kita sering tidak melihat Allah. Kita sering merasa Allah tidak ada. Aku berjuang sendiri. Kenapa, saudara sekalian? Persoalannya sederhana. Kita kurang sungguh-sungguh. Betul, saudara? Hanya di situ masalahnya, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh, pasti akan menemukan dan melihat Yesus. Seperti Sakyus, dia sungguh-sungguh, dia berusaha, dia naik pohon, dan dia melihat Yesus. Dan Yesus melihat dia. Amin, saudara? Harus begitu, saudara. Ini baru kekristenan yang serius. Kekristenan yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan malas mencari Tuhan. Amin, saudara. Jangan malas, saudara. Harus serius. Karena Allah itu selalu serius terhadap masalah kita. Oke? Dia nggak main-main, saudara, mencari kita. Dia mau menemukan kita dan mau selamanya ada bersama-sama dengan kita. Ya, datang dari surga turun ke bumi ini, mati di kayu salib, masuk ke kubur sampai ke alam paling bawah, saudara. Turunnya itu bukan cuma di bumi, sampai ke alam maut, saudara. Untuk membebaskan orang-orang benar yang ada di sana supaya semuanya diselamatkan. Habis itu dia bangkit, dia naik ke surga. Ngapain naik ke surga? Menyiapkan tempat yang terbaik untuk saudara dan saya. Bayangkan. Dia namanya, amin, saudara. Dia serius banget untuk urusan dengan kita, saudara. Bahkan sebagian naik Roh Kudus diturunkannya. Nanti kita akan merayakannya, kan? Setelah kenaikan Yesus, Roh Kudus diturunkan untuk apa? Untuk membimbing kita dalam kebenaran demi kebenaran, supaya kita yang statusnya sudah jadi orang benar ketika kita menerima Yesus, kita bisa berjalan dalam kebenaran itu. Nah, Roh Kudus yang menuntunnya itu. Udah Roh Kudus diberikan juga kepada saya, ibu, gembala. Diberikan ke apa? Untuk menjaga. Udah miring jalanmu. Wah, lurus. Nah, gitu loh. Jadi dijaga benar-benar, saudara sekalian. Ya kan? Supaya apa? Supaya tidak ada satupun yang terlewatkan atau tidak ada satupun manusia yang binasa. Target Yesus itu manusia itu selamat. Dan dari pihak Allah, saudara, itu semua disiapkan sempurna untuk kita bisa mencapai keselamatan. Amin, saudara. Dan dari pihak Allah itu tidak mungkin manusia tidak selamat, karena semua sudah disiapkan. Tinggal bagaimana kita meresponnya. Amin, saudara. Ketika kita meresponnya masuk dalam program ilahi Allah itu, kita pasti masuk dalam keselamatan yang kekal. Makanya dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Gak bisa nggak sungguh-sungguh, saudara. Makanya kita Wahyu katakan kalau engkau setengah-setengah, tidak panas, tidak dingin, aku akan apa? Aku muntahkan. Amin, saudara. Aku muntahkan engkau. Karena Tuhan nggak bisa yang setengah-setengah matang. Betul nggak, saudara? Tuhan kalau matang betul, harus sudah dulu. Kalau mau mentah sekali supaya ketahuan benar-benar udah digerakkan, kan? Gitu loh, saudara. Jadi hidup itu harus benar-benar serius.
sungguh-sungguh meresponi itu, saudara. Karena Allah nggak main-main di dalam mengerjakan itu kepada kita semua. Jadi kita juga harus serius mengasihi Allah dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Yang kedua, poin yang kedua, lanjut. Next. Terus, ya, yang kedua, menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-6. Zakheus menerima Yesus dengan sukacita. Saudara menerima Yesus dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, menerima Yesus dengan sungguh-sungguh itu berarti membuka hati, menerima anugerah keselamatan, dan menjadikan yang paling penting, saudara, menjadikan Yesus itu Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi Dia bukan cuma sekedar juru selamat yang menyelamatkan kita, tapi Dia juga Tuhan atas hidup kita. Kalau kita menjadikan Dia Tuhan atas hidup kita, artinya saudara sekalian, apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia mau, apa yang Dia inginkan, itulah yang harus menjadi fokus kita untuk kita melakukannya. Itu baru menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Amin, saudara. Kita mungkin belum menjadikan Yesus sebagai juru selamat, tapi belum menjadikan Dia sebagai Tuhan. Kita justru menjadikan diri kita sendiri Tuhan. Semua kehendak kita yang kita mau ikut lakukan, semua keinginan kita saja yang mau kita ikut lakukan, semua kehendak dan keinginan kita saja yang mau kita lakukan. Kita tidak peduli dengan keinginan dan kehendak Allah. Yang penting kehendak Tuhan terpenuhi buah puas. Nah, kita belum menjadikan Dia Tuhan. Kita mentuhankan diri kita sendiri. Dosa yang pertama itu lahir karena kita mau jadi Tuhan atas diri kita. Oke, saudara, waktu Hawa digoda, salah tuh kata firman Tuhan. Justru kalau kau makan buah itu, kau akan menjadi seperti Tuhan. Nah, seperti Allah, ya kan? Jadi Allah. Berarti semuanya apa yang harus menjadi Allah ini. Disitulah lahir dosa. Amin. Banyak kali keinginan dan kehendak kita dalam hidup kita sebagai manusia. Tapi saudara, kita harus memprioritaskan kehendak Allah. Kita harus menyesuaikan kehendak kita, keinginan kita ini cocokkan dengan Allah. Ketika tidak, taklukkan itu sudah pada kehendak Allah. Amin, saudara. Baru namanya mentuhankan Allah. Itu yang disebut sebagai menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara sudah sungguh-sungguh menerima Yesus? Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita belajar terus, saudara, ya. Yang ketiga, saudara, lanjut. Ya, mengalami pertobatan dengan sungguh-sungguh. Ada amin, saudara? Kita kalau bertobat itu jangan setengah-setengah, saudara. Bertobat itu bertobat yang serius. Jangan main-main. Amin. Jangan sekarang bertobat, besok pulang lagi. Sekarang bertobat, besok pulang lagi. Kan Yesus Allah penuh kasih. Jadi kita bertobat, kita berbuat lagi nanti diampuni. Bertobat lagi, berbuat lagi nanti diampuni, dan seterusnya. Pas lagi berbuat dosa, Yesus datang. Ya kan, saudara? Tuhan suruh kita berjaga-jaga selalu. Jadi jangan setengah-setengah, saudara, kalau bertobat. Zakheus itu mengalami pertobatan yang radikal luar biasa. Kenapa? Karena dia telah mencari Yesus dengan sungguh-sungguh dan menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, sehingga dia mengalami Yesus dalam hidupnya dan pertobatannya sangat radikal. Di situ dikatakan ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara lihat satu pertobatan yang luar biasa. Zakheus ini kan pekerjaannya pemungut cukai, jadi dia sering melebih-lebihkan pajak yang seharusnya diminta.
kepada masyarakat yang ada di situ. Itu sebabnya orang semua di situ tidak suka sama dia. Karena Sakyus ini materialistis, rakus, pengen kaya sendiri. Mata duitan ini Sakyus ini. Tapi saudara lihat ketika dia mencari Yesus dan menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara lihat apa yang terjadi. Satu, dia katakan pada Yesus, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Berarti tinggal setengah lagi kan ada ininya dan kekayaannya, betul nggak saudara? 50% saudara. Ini orang ini jarang memberi mungkin selama dia belum bertemu Yesus. Tapi begitu dia bertemu Yesus, dia berani saudara keluarkan 50% kekayaannya untuk orang miskin. Dan bukan cuma sampai situ. Terus dia ngomong lagi, setiap orang yang kuperas daripadanya akan kukembalikan berapa kali lipat? 4, bukan 2. 4 kali lipat. Bayangkan saudara sekalian, hartanya tinggal 50% loh. 50% itu dia kembalikan untuk orang yang sudah dia peras. Yang dia peras itu bukan 1, 2, 3 keluarga saudara. Itu semua sekampung itu, daerah itu semua dia peras. Dia harus kembalikan 4 kali lipat. Kalau saya mau katakan Sakyus pada saat itu bangkrut, gak punya lagi kekayaan, habis. Betul nggak saudara? Setengahnya dia kasih orang miskin, setengahnya lagi dia kembalikan berkali ganda. Ini kan orang luar biasa, padahal ini paling rakus, materialistis, mata duitan. Tapi bertemu Yesus mengalami perubahan yang luar biasa. Kenapa saudara? Dia berani melakukan ini karena Sakyus menemukan harta yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Amin. Karena Sakyus menemukan harta yang sejati dan harta yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Ternyata Yesus itu lebih mulia dari apapun juga yang kita miliki di dunia ini. Itu sebabnya Sakyus tidak merasa rugi ketika dia mengembalikan setengah kepada orang miskin dan mengembalikan setengahnya lagi kepada orang yang merasa 4 kali lipat. Dia tidak merasa rugi pada saat itu, karena dia menemukan kekayaan yang sesungguhnya, kekayaan yang sejati, yaitu Yesus, yang mungkin selama ini tidak pernah dia temui dalam hidupnya. Amin saudara. Jadi saudara, hidup itu yang paling penting kita mempunyai Yesus lebih daripada segalanya. Amin saudara. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Filipi pasal yang ketiga seperti dikatakan, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Amin saudara. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Amin saudara. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi, dia katakan hal yang paling penting adalah pengenalan akan Kristus Yesus. Segala sesuatu yang tadinya aku anggap kebanggaan dan keuntungan, ternyata itu kerugian karena Kristus. Malahan pengenalan akan Kristus itu membuat segala sesuatu yang tadinya dianggap mulia ternyata sampah. Dan oleh karena Kristus aku mau tinggalkan semuanya itu, aku mau lepaskan semuanya itu, supaya aku bisa secara full memperoleh Kristus. Ini yang paling penting dalam hidup Kristen. Apa sih yang mau kita kejar saudara dalam hidup ini? Saudara kejar apa dalam hidup ini? Apa yang saudara kejar? Paulus tadinya mau mengejar kebanggaan. Betul mas. Dia rasa sudah bangga bisa menangkap orang-orang percaya.
menganiaya, memenjarakan dan membunuh. Ini satu kebanggaan. Tapi ternyata setelah dia mengalami dan bertemu Yesus, ternyata itu semua kerugian. Pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari segalanya. Makanya saya di gereja, saudara, program tahun ini, saudara sekalian, kurikulum pengajaran firman Tuhan hari ini, dalam setahun ini saya fokus hanya mengajarkan tentang Yesus kepada jemaat. Tema tahun ini tentang Yesus. Siapakah Yesus? Karya Yesus, gelar-gelar Yesus, apa yang Yesus kerjakan setahun ini akan kami bahas tuntas, saudara. Karena pengenalan akan Kristus Yesus itu lebih mulia dari segalanya. Amin, saudara. Dan pengenalan akan Yesus Kristus itu memampukan kita untuk melepaskan diri dari apa yang selama ini kita anggap keuntungan secara duniawi. Pengenalan akan Yesus memampukan kita melepaskan diri dari segala manusia-manusia lama kita. Mungkin sama ini kita berkata, kok susah sekali ya meninggalkan dosa ini, melepaskan dosa ini, kok sulit sekali ya. Selalu saja aku kembali ke situ, kembali ke situ, kembali ke situ. Masalahnya di mana? Satu, masalahnya kurang sungguh-sungguh. Dua, masalahnya gak serius mengenal Yesus. Ya. Amin. Kalau kita serius mengenal Yesus, kalau lihat Paulus, dia anggap semuanya itu sama. Lihat Sakeus, uangnya dikumpulkan bertahun-tahun selama hidupnya. Dia nggak merasa rugi melepaskan itu semua karena Yesus, saudara sekalian. Amin. Jadi hidup kita yang paling utama sebagai orang percaya, kenali Yesusmu. Dan kau harus belajar banyak mengenal diri, mengenal pribadi Yesus, supaya pengenalan akan pribadi Yesus itu menguasai diri kita, sehingga kita bisa mengikuti pribadi Yesus dalam hidup kita. Amin, saudara. Itulah kekristenan yang benar, saudara. Kita jadi orang Kristen bukan mau cari berkatnya dari Yesus saja. Kita jadi orang Kristen bukan cuma mencari mujizatnya dari Yesus saja, saudara sekalian. Sebenarnya berkat-berkat dan mujizat-mujizat itu cuma dampak, saudara, dampak dari pengenalan kita yang benar tentang Yesus, saudara. Kalau mau mengenal Yesus secara sungguh-sungguh, mencari Dia dengan sungguh-sungguh, nanti yang kayak itu akan datang dengan sendiri. Amin, saudara. Ya, saudara. Makanya Sakeus yang merasa rugi, dia lepas begitu aja, saudara. 50% kan kasih orang miskin. Padahal hari-hari dia gedor pintu, bayar. Gak bayar, gue panggil al-gujur, harus bayar. Makanya orang gak suka sama dia. Tapi begitu ketemu Yesus, ini. Kemarin berapa? 100.000 kok aku. 400.000. Berubah total, saudara. Masalahnya kenapa? Dia serius mencari Yesus, dia serius menerima Yesus, sehingga dia mengalami pertobatan yang radikal yang bisa melepaskan dirinya dari keterikatan materialistis. Amin. Kesungguhan itu, saudara. Jadi pengenalan akan Kristus ini, saudara, harus kita kejar sebagai orang percaya. Kalau Yesus jangan mencari kita karena dianggapnya kita, bukan dianggapnya, memang menurut Allah dan memang dalam pandangan kita ini sangat bernilai. Mestinya kita juga memandang Yesus sebagai pribadi yang sangat bernilai. Amin, saudara. Karyanya dan kebaikannya, sehingga kita tidak main-main dalam mencari Dia, menerima Dia dan mengalami pertobatan dengannya. Dan ini mungkin yang selalu menjadi masalah orang Kristen. Kurang sungguh-sungguh mencari Yesus, kurang sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup, dan kurang sungguh-sungguh bertobat. Kenapa bisa kurang sungguh-sungguh bertobat? Karena kurang mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Oke, saudara.
Saudara mau sungguh-sungguh mengenal Yesus? Belajarlah tentang Yesus. Cari tahu tentang Yesus. Kenali Allahmu dengan sungguh-sungguh. Karakteristiknya, kebaikannya, kemurahannya. Jangan cuma ngomong dia baik, dia baik. Baik apanya? Ya kan? Kenapa dia baik? Ada apa dengan dia? Nah, kita harus mengerti dan kita harus tahu, saudara, siapa Yesus itu. Kalau orang bertanya tentang Yesus, saudara bisa jawab kan? Ya kan? Kalau saudara nggak bisa jawab, minimal saudara sekalian mau lihat Yesus, nih, hidup Yesus ada di dalam diri. Ya kan saudara? Ya kan? Kenapa? Karena aku belajar tentang Yesus, aku mengenal tentang Yesus. Karakteristik Kristus itu menguasai hidupku sepenuhnya, sehingga segala perkataan, tindakanku, pikiranku, semua jiwaku, semua Kristus Yesus luarnya. Saudara, ini baru Kristen yang mantap. Amin, saudara. Semua harus seperti ini, meresponi karya Yesus yang datang mencari kita itu dengan sungguh-sungguh. Kita juga harus meresponinya dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Lanjut bagian yang terakhir terus. Nah, jadi dampak dari mencari Yesus dengan sungguh-sungguh, menerima Yesus dengan sungguh-sungguh, mengalami Yesus dengan sungguh-sungguh, itu 3M. Dampaknya apa? Lukas 19:9 katakan, keselamatan telah datang ke rumah ini, saudara. Amin. Itulah keselamatan yang sejati, saudara. Hak penuh untuk menerima kerajaan surga terjadi ketika saudara mencari dengan sungguh-sungguh, menerima dengan sungguh-sungguh, dan mengalami pertobatan dengan sungguh-sungguh. Baru Yesus ngomong keselamatan terjadi di rumah Sakyus ini. Ya enggak, saudara? Ya kan? Saudara mengerti kan? Tapi saya nggak mau semangat itu, saudara nggak ngerti pula. Ngerti ya, saudara ya? Ngerti ya, saudara? Jadi itu, saudara, keselamatan itu seperti itu. Jadi jangan main pede-pede aja, yang penting menerima Yesus. Yes, masuk surga. Terus hidup selanjutnya, saudara, yang penting lo sudah jadi pengikut Kristen, terima Yesus sudah, pasti sudah. Serius, saudara, harus serius. Amin, saudara, harus sungguh-sungguh. Ya, nggak bisa kita cuma setengah-setengah, saudara. Kemampuan kita untuk sungguh-sungguh itu sudah dilengkapi oleh Yesus lewat kematian yang di kayu salib, sehingga akar dosa di dalam diri kita yang membuat kita untuk tidak bisa untuk jadi benar itu dipatahkan lewat penebusan yang di kayu salib, sehingga kita dihidupkan ini. Mesin untuk kita mampu melakukan kebenaran itu dihidupkan. Maka kita bisa mampu melakukan kebenaran itu. Tinggal kita serius supaya kita bisa mencapai kesempurnaan serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Baru masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Karena di dalam kerajaan surga yang kekal itu sempurna. Allah di sana sempurna, yang diciptakan di sana sempurna. Maka yang masuk di sana pun adalah makhluk-makhluk ciptaan baru yang sudah disempurnakan. Kapan disempurnakannya? Dalam proses hidup kita, mulai kita terima Yesus sampai kita innalillahi. Itulah proses penyempurnaan kita. Atau sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Makanya kita jadi orang Kristen tidak boleh santai-santai. Karena ini adalah kesempatan emas yang tidak bisa kita anggap sepele. Amin, saudara. Harus serius. Waktu kita sangat singkat, saudara, cuma 70-80 tahun. Belum tentu juga kita sanggup umur situ. Tuhan Yesus atau tiba-tiba datang. Bagaimana? Makanya dalam berjaga-jaga lagi maksudnya apa? Ya itu sudah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menerima Dia dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh, itu berjaga-jaga, saudara. Sehingga ketika Yesus datang, Dia menemukan kita tidak bercacat celah. Saudara. Nah, itulah kekristenan yang harus kita
hidup ini, saudara harus sampai pada level itu. Amin, saudara. Saudara mau? Amin. Iya. Sampai ketemu nanti kita di surga. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Yang terakhir, bagian penutup. Nah, Yesus sudah melakukan bagiannya. Amin, saudara. Dia datang, dia mencari, dia memanggil. Sekarang tinggal satu hal, yaitu respon kita. Saya bikin pakai kata-kata huruf besar. Respon kita. Kita tidak bisa terus hidup seperti orang yang hilang. Hari ini adalah kesempatan untuk kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, menerima Dia dengan sungguh-sungguh, mengalami pertobatan dengan sungguh-sungguh. Jangan tunda. Amin, saudara. Ini sekali lagi saya ulang. Jangan ditunda mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan tunda. Nantilah bulan depan masih ada waktu. Nantilah tahun depan Natal masih ada waktu. Jangan tunda, saudara sekalian. Sekarang saudara harus rajin datang ke gereja ini setiap minggu. Ya Bu ya, betul nggak saudara? Harus rajin datang ke gereja ini setiap minggu, saudara sekalian. Berusaha bagaimanapun caranya, mau ada masalah apapun, usahakan datang ke sini supaya saudara bisa mengenal Yesus dan saudara bisa melepaskan diri dari segala keterikatan dunia. Amin. Jangan tunda, karena Yesus masih mencari hal ini, masih anugerah saat ini. Tetapi tidak selamanya kesempatan ini ada. Nah, ya kan saudara, tidak selamanya, karena hidup kita terbatas, betul kan? Hidup kita terbatas. Kita tinggal menunggu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, saudara. Jadi kita harus serius sekarang. Kalau bangun pagi bisa buka mata, artinya itu kesempatan yang harus kita perlukan. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh. Hari ini saya mau sungguh-sungguh Tuhan mengerjakan segala sesuatu bagimu. Amin, saudara. Terus selalu begitu, saudara. Kesempatan waktu yang Tuhan berikan jangan pernah disia-siakan. Apalagi jam-jam dan waktu-waktu ibadah yang diadakan dijadwalkan oleh gereja di tempat ini. Jangan disia-siakan. Ini adalah waktu-waktu penting, saudara, lebih penting dari hal-hal yang lain. Amin, saudara. Duduk di bawah kaki Tuhan waktu Yesus datang ke rumahnya Marta Maria. Marta sibuk di belakang, Maria duduk saja dengarkan Yesus. Karena Maria tahu ini kesempatan untuk duduk diam mendengarkan Yesus. Yesus bilang, Marta, kau sibuk dengan kesibukanmu yang melelahkan. Dia Maria, dia memilih yang terbaik. Apa yang dilakukannya tidak akan pernah dilupakan. Tidak akan pernah dilupakan. Artinya Tuhan itu kita duduk dia mendengarkan Dia. Amin, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena Dia sudah sungguh-sungguh terlebih dahulu mencari kita. Kita bangkit berdiri sekarang. Kita naikkan satu pujian lebih dalam lagi. Tuhan, ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan,
Bila Engkau adalah mutiara-mutiaranya, mengorbankan segala sesuatunya untuk mencari kita orang berdosa. Kalau Dia begitu serius dalam mencari kita, masakan kita tidak bisa serius meresponi gerakan Allah yang luar biasa dalam mencari kita? Betapa bodohnya kita kalau kita mengabaikan karya Allah yang begitu sungguh-sungguh dikerjakannya untuk mendapatkan kita. Kita adalah orang-orang yang Allah tidak mau terhilang di hadapannya. Allah berusaha sungguh-sungguh mulai zaman perjanjian lama. Dia utus orang-orangnya, nabi-nabinya, raja-rajanya, sampai akhirnya Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, hanya satu supaya menemukan saudara dan saya. Masakan kita tidak serius terhadap Dia dan menanggapi dengan baik dan sungguh-sungguh atas karyanya yang begitu hebat mencari kita, saudara. Sekarang waktunya katakan, Tuhan, ini aku. Kalau Engkau serius untuk menemukan aku, sekarang aku mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupku bagimu, Tuhan. Aku mau mencari Engkau sungguh-sungguh. Kalau selama ini aku santai-santai saja, kurang sungguh-sungguh, semau-maumu aku saja mencari Engkau. Sekarang tidak, Tuhan. Aku mau serius sungguh-sungguh mengasihi-Mu, Tuhan. Karena kasih-Mu itu terlalu sangat besar, Tuhan, atas hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami mau sungguh-sungguh, Tuhan, bertobat. Kami sungguh-sungguh mau menjadikan Engkau Tuhan atas hidup kami. Hanya kehendak-Mu, Tuhan, yang mau kami kerjakan dalam hidup ini. Yesus, Yesus, Engkau lihat jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Bahwa mereka memiliki pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, Tuhan. Bahkan lebih dalam lagi memiliki kerinduan akan Engkau lebih lagi, Tuhan. Jadikan mereka seperti rusa yang rindu dan haus akan sungai Allah, yang membutuhkan Engkau, Tuhan, lebih lagi setiap hari, sehingga dahaga mereka bisa terpuaskan oleh karena menemukan air sejuk dari surga, Yesus Kristus namanya. Haleluya, Yesus. Berapa banyak saudara yang mau serius dengan Tuhan pagi hari ini? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Responilah kasih Kristus dalam mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Pagi hari ini Dia di surga sana menatap, dan Dia pasti tersenyum melihat tangan-tangan yang mau mengatakan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh, aku mau serius. Allah di surga sana pasti akan tersenyum dan bersuka cita, dan Dia akan menggerakkan Roh-Nya lebih dahsyat lagi untuk menggairahkan kita mencari Dia lebih dan lebih lagi. Karena Dia rindu kita menemukan Dia, karena Dia bergerak untuk menemukan kita dengan luar biasa. Dia rindu juga untuk bergerak sungguh-sungguh menemukan Dia, sehingga pertemuan dengannya dalam panggilannya itu akan membakar kita memiliki cinta yang mendalam dengan Allah. Amin, Yesus. Amin, amin. Amin, Yesus. Sekali lagi kita dengar pujian ini. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindukan. Lebih